Salam jumpa lagi Bapak Ibu, saudara-saudari, orang muda serta anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Kita masuk ke hari Minggu, tanggal 9 November 2025. Kita merayakan pesta pemberkatan Basilika Lateran. Kita merenungkan bacaan dari kitab Yeskiel bab 47 ayat 1 sampai 2, dilanjutkan ayat 8 sampai 9, dilanjutkan ayat 12. Surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus bab 3 ayat 9b sampai 11, dilanjutkan ayat 16 sampai 17, dan Injil Yohanes bab 2 ayat 13 sampai 22. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, orang muda serta anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini gereja merayakan pesta pemberkatan Basilika Lateran, gereja pertama yang dibangun secara resmi setelah masa penganiayaan di Roma, dan yang sampai hari ini menjadi simbol kesatuan seluruh umat Katolik di dunia. Basilika Lateran disebut sebagai induk dan kepala semua gereja di dunia, bukan karena megahnya bangunan, tetapi karena melambangkan gereja yang satu, kudus, Katolik, dan apostolik. Namun peran hari ini bukan sekadar soal bangunan tua di Roma. Pesan yang lebih dalam justru menyentuh kita adalah bahwa kitalah gereja yang hidup itu. Setiap batu dalam bangunan gereja melambangkan kita semua, umat Allah yang dipanggil untuk menjadi rumah tempat Allah berdiam. Dalam bacaan yang pertama, Nabi Yeskiel mendapatkan penglihatan tentang air yang mengalir keluar dari bait Allah, yaitu air yang memberi kehidupan bagi tanah tandus, menawarkan air laut yang asin, bahkan membuat segala yang tumbuh menjadi subur. Air itu melambangkan rahmat Allah yang mengalir dari hatinya dan menyegarkan dunia yang kering oleh dosa dan keputusasaan. Bila kita dekat dengan Tuhan, hidup kita pun akan seperti sungai yang memberi hidup, membawa kesegaran, pengharapan, dan sukacita bagi orang lain. Sementara Rasul Paulus dalam bacaan kedua mengingatkan kita dengan mengatakan, kamu adalah kanisa Allah dan roh Allah diam di dalam kamu. Artinya kehadiran Allah tidak terbatas pada tembok dan atap gereja, tetapi terutama hidup di dalam hati orang yang beriman. Kalau hati kita dipenuhi kasih, kejujuran, dan pengampunan, di situ Allah tinggal. Tapi kalau hati kita dibiarkan penuh kebencian, iri hati, atau kesombongan, rumah itu perlahan menjadi rusak. Bapak Ibu, saudara-saudari, orang-orang muda serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, dalam Injil, Tuhan Yesus menyingkirkan para pedagang dari bait Allah sambil katakan, jangan jadikan rumah Bapakku sebagai tempat perjualan. Tindakan Yesus ini bukan hanya soal marah karena jual beli, tapi karena rumah Tuhan sudah kehilangan kekudusannya. Tuhan ingin memurnikan bukan hanya bangunan bait Allah di Yerusalem, tapi juga bait Allah dalam diri kita. Ia mau agar hati kita bersih dari segala perdagangan rohani, dari motivasi yang tidak tulus, dari ibadah yang hanya formalitas, dari cinta yang mencari pamrih. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, setiap kali kita datang ke gereja, kita tidak hanya datang ke sebuah bangunan, kita datang ke rumah Bapa, tempat kita diterima apa adanya, tempat kita dikuatkan dan diperbaharui. Tapi setelah misa kita pun diutus menjadi gereja yang berjalan, menjadi saksi kasih Tuhan di dunia. Jadi, pada pesta ini marilah kita bertanya, apakah hati saya sudah menjadi rumah bagi Tuhan? Apakah keluarga saya sudah menjadi gereja kecil yang hidup oleh kasih, doa, dan saling pengertian? Apakah kehadiran saya di dunia ini membawa berkat dan kehidupan seperti air yang mengalir dari bait Allah dalam penglihatan Yeskiel? Kiranya hari ini Tuhan menyucikan hati kita, agar Ia sungguh tinggal di dalamnya, dan dari hati yang suci itu mengalir kasih yang menyembuhkan dunia di sekitar kita. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, semoga kita kenangkan dalam doa-doa kita, dan usaha-usaha kita senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.